Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Trading Bareng episode ke-39. Buat teman-teman yang baru yang belum tahu, ini adalah Trading Bareng itu adalah Q&A seputar forex dan juga tentu ada live trade ya. Saya akan gunakan waktu 25 menit pertama untuk Q&A seputar forex. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar forex, silahkan ditanyakan di 25 menit pertama ya. Dan buat teman-teman yang baru dan tertarik untuk trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa daftar di OctaFX ya. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit gitu ya. Oke teman-teman, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan seputar forex, silahkan ditanyakan. Sambil saya menyapa teman-teman semua ya. Halo malam semuanya. Malam bang, malam semuanya. Pasti pada mau nanya Bitcoin nih. Bitcoin. Beda MetaTrader 4 sama si trader apa ya? Bedanya di aplikasinya ya, atau di platformnya. Kalau misalnya MT4 ya pakai MetaTrader 4, kalau si trader pakai si trader, itu beda aplikasi. Bedanya kelas TID dan juga kelas advance. Beda materinya. Kalau TID itu yang TID basic tuh materi-materi basic, kalau advance itu lanjutan. Dan advance tuh saya rekomenin harus ikut yang basicnya dulu. Malam bang, kok gelap-gelapan? Ini soalnya masih layarnya masih belum itu ya. Gelap. Nah, harusnya sih udah terang nih. First time nunggu live dari minggu kemarin. Waduh, welcome Bro Rizky. XTI USD. Nanti kita bahas. OctaFX apa broker bisa dipercaya? So far sih saya percaya sama OctaFX, belum kejadian masalah apa-apa ya. Bang, cara BEP itu gimana? Cara BEP itu harus 1:1 dengan floating profitnya 1:1 dengan stop lossnya. Jadi kalau misalnya contohnya stop loss kalian 30 pips, terus kalian pas open posisi buy, terus udah floating profit ya 30 pips juga, nah itu SL-nya bisa dinaikin ke BEP gitu. Kalau target bulanan udah tercapai di berapa minggu, baiknya berhenti trading dulu apa lanjut? Kalau saran saya sih berhenti aja dulu ya. Itu bebas sih, nggak ada aturan yang pasti di situ. Cuman kalau udah kena targetnya ya bisa aja berhenti dulu ya. Maksudnya libur dulu, itu jadi bonus harian untuk libur. Bang, bikin tutorial kripto dong di OctaFX. Sama aja soalnya ya. Kripto dan forex atau gold itu sama aja sebenarnya. Kripto bulan ini lagi pahit-pahitnya ya bang. Ya lagi turun ya, lagi koreksi. Cuman tetap aja ada kesempatan ya. Kapan lagi bikin kelas advance bang? Kelas advance tuh mungkin bulan Juli kalau nggak Agustus. Tapi kalau untuk kelas advance itu harus ikut yang basic dulu ya. Cara nentuin TP yang pas, boleh nggak sejauh mungkin? Nggak boleh ya. Jadi untuk take profit yang pas atau exit strategi yang pas ya, untuk TP itu harus disesuaikan sama marketnya. Kalau marketnya ngasihnya cuman 50 pips ya jangan dipaksain sampai 100 pips gitu. Tergantung lihat dia punya area supply atau area resistance ya. Kalau misalnya kita nge-buy, dan juga kalau misalnya kita nge-sell, kita lihat area demand-nya atau area supportnya di mana yang terdekat gitu. Pips itu apa bang? Saya main pakai feeling aja soalnya. Saya nggak rekomenin kalau trading itu pakai feeling sebenarnya.
Nggak boleh ya, harus pakai alasan yang jelas. Pips itu adalah satuan pergerakan dari harga forex. Pantau USD Kanada bang, kayaknya udah disupport. Nanti kita coba cek. Bang, bagi ilmu astrologi tradingnya dong. Astrologi trading bisa langsung belajar di SCIT ya, kalau teman-teman tahu. Mau daftar kelas basic bang, bisa langsung kontak aja adminnya ya. Kalau pengen tahu nomornya di Instagram saya ada nomor adminnya. Entry teknik andalan selain chart pattern apa bang? Saya pakai Fibonacci Divergence ya sama Fibo. Bang pernah pakai indikator super trend nggak? Nggak pernah sih. Cuman pasti itu sama-sama aja dengan konsep moving average. Kalau fast trading lihat time frame apa aja ya? Kalau fast trading maksudnya scalping ya. Kalau scalping itu lihat time frame yang under 15 menit. Jadi bisa 5 menit, bisa 1 menit. Kalau pemula bagusnya modal berapa? Kalau pakai leverage-nya berapa yang bagus? Pemula $100, leverage-nya 1:200 sampai 1:500, oke. Bang, dulu pertama kenal forex itu belajar otodidak atau ikut kelas, Bang? Saya belajar otodidak pertama kali dan akhirnya saya ikut kelas. Kelas serius saya pertama itu adalah CIT itu ya, dari Astronaci. Bang, apakah Bitcoin akan didam parah lagi? Bisa ada chance untuk didam lagi ke 27.000. Itu dam yang apa sih maksudnya, kemungkinan target yang paling jauh di bulan ini sampai bulan depan. Oh ya bang, ada Telegram dipakai nama abang buat naruh investasi, itu apa benar? Enggak ya, itu penipuan. Saya udah sounding di seluruh sosial media saya, jadi hati-hati. Kalau misalnya ada yang ngaku-ngaku nama saya di Telegram, bikin-bikin grup terus nawarin investasi suruh transfer itu nggak mungkin ya. Apalagi jumlah returnnya yang nggak wajar. Jadi kalau kalian di sini harus berpikir dulu sebelum kalian nyemplung ya. Kalau misalnya ditawarin investasi yang nggak mungkin, yang nggak masuk akal, ya jangan bodoh-bodoh amat gitu ya. Harus dipikirin. Jangan sampai ketipu, intinya gitu sih. Di forex pernah pakai ilmu astrologi gak? Pakai moon trading aja sih kalau di forex astrologinya. Kalau kelas basic rekaman video materinya ada nggak? Soalnya nggak bisa ngikutin kelas. Setiap materi kelas saya ada record yang saya yang bisa dipelajari ulang nantinya ya. Ada recordnya ya. Saya download OctaFX, bingung mulainya dari mana. Mulai dari demo account dulu aja. Terus kalian explore dulu fungsi-fungsi dari OctaFX, aplikasi MetaTrader 4-nya ya. Dari buy-nya, nge-sell-nya gimana. Saya udah buat videonya kok. Ya tinggal lihat aja di cara trading forex dari nol ya, seriesnya saya udah buat. Bagaimana cara lihat leverage kita aktif atau belum, atau gimana lah, nggak ngerti. Leverage itu otomatis bro ya, otomatis, nggak usah dicari-cari itu aktif apa enggak. Ketika kalian klik, kalian bisa transaksi di situ, udah otomatis. Om Daryl, saya pemula melihat pergerakan XAU USD kok cepet banget dibanding pair lain, kenapa? Memang XAU itu atau gold ciri-cirinya seperti itu ya. Range-nya lebih besar, terus volatility-nya lebih tinggi, memang seperti itu karakter dari gold. Astrologi pengaruhnya berapa persen ke forex bang? 20% mungkin ya. Bang, kasih masukan ke Okta dong biar bisa close parsial. Nah itu ada adminnya, bisa langsung sounding aja. Jadi ada, bisa di feedback juga ke websitenya kalau misalnya seperti itu ya. Close parsial sih bisa ya, cuman nggak bisa yang otomatis ya, harus di manual. Cara mengetahui divergence sudah kadaluarsa atau sudah nggak valid gimana? Kalau misalnya high atau low-nya sudah di break. Bang, kok China nyerang kripto bang? Binance kan dari China. BNB bakal jadi abu nggak bang? Enggak sih, saya rasa BNB nggak akan jadi abu walaupun dia dari China. Tapi kenapa China ngeban Bitcoin? Emang dari dulu kan begitu ya. Dulu kan juga pernah, kalau misalnya kalian ngikutin kripto dari zaman dulu ya, pernah banyak negara-negara yang ngeban gitu, ujung-ujungnya ya tetap bisa lagi.
Diamond pattern itu chart pattern apa bang? Reversal. Diamond pattern itu chart pattern reversal ya. Bang, area sideways atau base apakah bisa dikatakan area SND? Bisa, betul. Bagaimana dengan konsep take profit sebagian jika WR 50% malah masih rugi? WR 50% risk rewardnya berapa? Pertanyaannya itu ya. Kalau misalnya WR-nya 50%, risk rewardnya 1:1, ya rugi. Tapi kalau WR 50%, RR-nya 1:1,5, itu bagus. Kalau kelas advance nanti di info di sosmed mana bang? Semuanya saya info di IG ya. Jadi bisa follow IG saya. Di description ada IG saya, bisa di follow dulu. Main binary nggak bang? Enggak ya, saya nggak main binary. Kemarin cuan dia di USD Kanada pasang sell seperti arahan 4 roadmap lalu M30 terbentuk double bottom, akhirnya sikat dan cuan. Terima kasih ilmunya. Congrats bro Barak, tingkatkan terus. Bang, cara baca sentimen market bagaimana? Semua dari chart ya. Saya semua dari chart. Mau itu behavior analysis ke, mau sentiment analysis, semua dari chart tuh terlihat. Belajar price action aja itu udah bisa ngelihat kok. Bang, di dalam chart pattern ada berapa gerakan sebelum terjadi impulsif? Untuk terjadinya impulsif tuh nggak bisa didetect pakai candlestick ya. Jadi cuma patokannya dari bentuk chartnya aja. Kalau misalnya chart patternnya sudah di break, itu kemungkinan besar dia bisa jalan. Kalau di gold indikator paling akurat apa? Gak ada indikator yang akurat sih menurut saya ya. Indikator tuh sifatnya lagging semua. Jadi mesti dicombine sama price action sama trend juga segala macam, itu yang paling oke. Apa bedanya MT4 dan MT5? Setahu saya MT4 itu lebih stabil ya dari MT5. Dan sebagian besar broker-broker masih pakai MT4 juga sih. Bang, dulu belajar trading berapa lama? Saya belajar trading dari 2011 ya, sampai sekarang juga masih belajar sebenarnya. Indikator yang dipakai apa? Saya pakai exponential moving average dan juga stochastic. Tolong jangan nge-spam ya teman-teman ya. Cukup satu kali ketik aja, saya baca kok ya. Nggak perlu berulang-ulang. Bang, kenapa bedanya stokastik 533, 733, 1433 apa? Bedanya dia punya sensitivitasnya aja ya. Jadi kalau 533 ya, terus 833 itu nanti beda di peak sama di bottomnya aja. Kalau misalnya 533 itu otomatis dia lebih noisy ya, lebih banyak peaknya sama high sama low-nya maksudnya gitu ya. Tapi kalau yang 833 itu biasanya lebih landai-landai gitu. Saran buat pemula, jumlah yang di trade per hari berapa kali? Untuk pemula satu hari sekali trade aja itu udah cukup ya. Intinya jangan kejar kuantitas kalau saya sih. Saya lebih kejar kualitas tradingnya ya daripada kuantitas. Yang pasti jalanin dulu satu hari satu kali trade, tapi yang benar ya. Maksudnya dengan trading plan yang benar, dengan dengan risk reward yang benar, semuanya harus benar, manajemen yang benar kayak gitu.
Ada di video abang kah yang membahas pola diamond? Gak ada, saya nggak pernah bikin video, belum pernah bikin sampai sekarang tentang diamond pattern ya. Cuman itu intinya sama aja seperti reversal pattern. Di gold HNSK bang, nanti kita cek ya sama-sama. Saya mau ngucapin terima kasih bang untuk ilmunya selama ini. Saya dari nol sampai punya metode trading sendiri dari video-video abang yang upload. Wah, thank you bro. Ini yang saya suka ya, maksudnya ini berarti sudah dapat konsepnya. Saya sharing di YouTube terus dibikinin metode sendiri, itu bagus. Memang tujuannya seperti itu. Thank you bro. Bro Darel, thank you. Buku yang recommended untuk trading apa bang? Saran saya cari dulu buku-buku yang ngebangun kalian punya mindset dan psikologi dulu dalam trading ya. Seperti bukunya Alexander Elder ya. Itu bagus. Banyak buku-bukunya Alexander Elder itu yang bisa jadi pondasi mindset kalian yang bagus. Bang, menurutmu hold coin dot yang down gimana bang? Soalnya mau jual harga 50%. Kalau di kripto itu minus 50% tuh wajar. Maksud saya itu harus siap ya, karena ya memang kripto seperti itu. Dan untuk dot coinnya sendiri bagus, Polkadot itu koin bagus ya. Tinggal di hold aja. Maksudnya ya tinggal kalian tuh bisa sanggup hold berapa lama aja. Makanya sekali lagi kalau kripto itu jangan pakai uang yang mau dipakai ya, pakai uang dingin yang kira-kira nggak akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Karena memang kripto itu ya seperti itu resikonya. Minta gambaran Ethereum, nanti kita bahas juga Ethereum. Di Telegram ada yang ngaku-ngaku nama. Saya udah jawab tadi ya, itu bukan saya, hati-hati itu penipuan. Jadi jangan ditransfer ngaku-ngaku. Ada yang ngaku-ngaku saya di Telegram tuh terus minta transfer buat investasi, itu bukan saya. Saya udah sounding di mana-mana juga ya. Malang terasa gempa. Waduh, buat teman-teman yang beneran terasa gempa ya, hati-hati ya. Di Malang hati-hati kalau ada gempa. Bang, kalau untuk scalping udah terbentuk penan di M30 M15, tapi kalau di H1 kondisinya berada di resistance, apakah aman untuk OP buy? Bisa aja, bisa di OP buy karena bisa jadi nanti resistance-nya di break justru. Terima kasih Bang, saya mulai kenal trading 2014, saya baca referensi lumayan, tapi yang masih ada aja yang baru dari abang, dan itu menjawab semua pertanyaan saya selama ini. Semangat bang buat video edukasi. Thank you Bro Nurul, Sis Nurul mungkin ya. Thank you. Thank you bang karena selalu mengadakan live stream trading, jadi bisa tahu apakah keliru yang banyak belajar pengalaman ternyata. Saya selalu. Thank you Bro Belto, thank you banget. Bang, aplikasi sinyal forex di Play Store apakah aman? Yang namanya sinyal itu tidak ada yang 100% aman, tapi kalau di Play Store dan sejauh ini dia gratis ya udah nggak apa-apa kan, buat referensi aja lumayan kan nambah. Tiap hari trading malah jadi kecanduan, gimana ngatasinnya? Tradingnya harus disertai trading jurnal ya. Jadi makanya saya bilang tadi jangan pernah mentingin kuantitas daripada kualitas gitu ya. Jadi terbalik tuh, harusnya utamain dulu kualitas trading ya. Trading yang berkualitas itu seperti apa? Kalau trading berkualitas itu ya dicatat semuanya sesuai trading plan dan lain-lain ya. Presentasi target profit untuk pemula berapa persen bang sebulan? Coba aja kejar di 20 sampai 30% dulu ya. Bisa di situ udah bagus. Bang Dery rekomenin buku dong, baru belajar nih. Itu tadi saya bilang ya, bukunya Alexander Elder ya, terus Thomas Bukowski, terus ada Martin J. Pring. Itu semua buku-buku trading yang bagus. Fibonacci bagus di combine sama SND dan trendline nggak bang? Bagus banget ya. Bagus banget Fibonacci digabung sama price action tuh bagus sekali.
Bang sering pakai ATR nggak untuk set stop loss? Dulu iya, cuman karena sekarang udah rada hafal ya, jadi udah nggak pernah saya pakai. Bang itu pakai EMA berapa? Saya pakai 21 dan 90 kalau nggak salah ya. 21 dan 90 kayaknya deh. 90 dan di sini yang sekarang 34 dan 90, sorry. Bang di depan chart tiap hari berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya di depan komputer, di depan chart tuh paling satu hari ya 2 jam 3 jam lah. Dari kalau misalnya untuk analisa ya, untuk saham saya biasa dari pagi. Untuk kalau misalnya saham udah selesai. Kalau untuk forex saya biasa dari jam setengah 6 ya. Itu saya udah melihat-lihat market. Dan kalau saya udah entry posisi, udah bikin pending order atau segala macam ya saya tinggal sebenarnya. Bahas BTC dan ETH ya bang, pasti nanti saya bahas. Bang tips bikin trading journal dong. Intinya trading journal itu seperti kalian bikin diary aja ya. Kalau misalnya kalian pernah bikin diary ya, intinya yang harus ada itu pertama adalah tanggal, terus ada jamnya, ada nama pairnya, terus ada posisinya apa, buy apa sell, terus reasonnya apa, kenapa buy kenapa sell, stop lossnya di mana, alasan kenapa stop loss di situ dan juga take profit di situ, terus kemudian ada risk rewardnya berapa, dan kemudian ada review ya. Review itu maksudnya kenapa kalian bisa loss atau profit gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Sehat terus ya bang, jangan bosan bagi ilmu. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan Bang Daryl berlebih-lebih. Amin bro boy, thank you boy. Medan hadir bang, nanya bang kalau H4 udah terjadi divergence tapi di M30 udah lewat dan gak ada divergence, kita ikut yang mana? Kalau misalnya di keduanya terjadi divergence, dahulukan yang di time frame kecil. Cuman kalau yang kasusnya seperti ini ya tetap dilihat ya di H4-nya mungkin divergence tetap jadi. Tetapi nanti di M30-nya cari konfirmasi yang mendukung divergence-nya di H4 gitu. Kalau misalnya di H4 ada bullish divergence, berarti di M30-nya cari pattern-pattern yang mendukung bullish divergence-nya di H4 ya, seperti itu. Bang, gue sering dengar scalping itu bukan buat pemula. Kenapa begitu ya, Bang? Karena scalping itu membutuhkan fokus yang berlebih, yang lebih ya, dan juga butuh teknik yang bagus, butuh mental yang bagus ya. Karena kalau pemula itu kena tekanan trading scalping yang gila-gilaan, itu malah makin kacau nanti tradingnya. Malah ujung-ujungnya nggak pakai teknik tapi malah pakai emosi. Tolong analisa gold duluan Bang, urgent Bang. Nanti ya kita cek ya. BCH Bitcoin Cash gimana ke depannya? Bitcoin Cash ya sama aja sama koin-koin top pair lainnya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bitcoin itu muncul atau bikin perubahan ya itu bisa jadi sesuatu yang bagus. Cuman kalau dia nge-stuck gini, mungkin dia bisa kalah dengan altcoin seperti Ethereum. Bang dulu kan katanya pernah down di trading. Apa yang membuat abang semangat lagi untuk menjadi trader kembali? Karena pertama saya suka trading, itu yang pertama. Yang kedua saya punya tujuan yang jelas. Yang jadi motivasi saya apa itu udah jelas gitu ya. Terus ya apa ya? Ya memang saya suka bisnisnya sih dari awal. Itu aja sih yang bikin saya balik lagi. Kalau down itu udah pasti pernah ya. Maksudnya semua orang pun pasti, kalau nggak down itu paling juga bosen tuh udah pasti ya. Trader itu yang apalagi kalau misalnya kalian ketemu trader yang udah tahunan ya, udah 10 tahun dia trading gitu ya, pasti pernah bosen lah. Cuman ya pasti mereka nggak akan keluar ya. Oke, sekarang kita bahas market dulu teman-teman ya. Saya mulai dari gold dulu, katanya urgent nih, ada yang request. Gold teman-teman ya. H4-nya masih bullish ya, dan
Kalau misalnya kita perhatikan gold seperti ini ya. Dari H4-nya kalau kita tarik trendline seperti ini ya, ini sudah break ya. Kalau misalnya kita lihat dari H4-nya dia sudah break bearish trendnya ya, dan dia sudah bergerak ya di atas nih. Dan pada saat dia break ya teman-teman, diperhatikan dia sempat retrace nih ya. Dia sempat retrace ke bawah, tapi di trendline-nya dia dipantulkan ke atas dan sekarang dia bermain di atas. Ini sekarang kalau misalnya kita bagi posisinya, kalau misalnya kita tarik range seperti ini kan range konsolidasi seperti ini ya. Dan di tengah itu dia ada pivot ya. Seperti ini. Nah, ini memang dia sudah jelas dia untuk up. Oke, sudah jelas dia masih mau up. Dan kenapa gold ini tendensinya masih up ya? Targetnya bisa ke 2000 karena gini loh, didukung dari apa yang terjadi sekarang ya. Kalian perhatikan yang terjadi sekarang ya. Apa yang terjadi di sekeliling kalian? Kalian di berita ngelihatnya apa gitu ya. Kalian perhatikan karena ini sangat berhubungan dengan gold itu sendiri ya. Pertama ya, yang paling yang mulai menjadi concernnya kenapa gold ini akan bakal naik banget ya. Pertama dari geopolitical teman-teman ya, dari geopoliticalnya itu sudah hancur ya, bukannya hancur sih, sudah berantakan sekarang ya. Perang teman-teman, Israel versus Palestina yang kalau bisa kita tahu sekarang, dan banyak negara-negara ikut campur sekarang ya, termasuk Indonesia itu ikut campur, Rusia ikut campur, semua ikut campur, dan geopolitikalnya makin mengancam teman-teman ya, sehingga safe haven ini bisa dijadikan salah satu pegangan oleh mereka-mereka yang punya uang ya. Yang kedua, market teman-teman ya, market itu hancur, entah itu di market US ya, Dow Jones segala macam ya, semua ya itu mengalami penurunan ya, atau perlambatan lah ibaratnya. Jadi duitnya pada lari kemana ya? Ya antara dua. Kalau misalnya dia di market hancur, paling larinya ke fixed asset ya. Fixed asset itu fixed income juga, invest ke instrumen-instrumen yang bisa ngasih income fix maksud saya gitu ya. Seperti misalnya obligasi ya. Terus misalnya ya gold ini gitu ya. Terus deposito mungkin yang seperti itu, yang returnnya kecil tetapi pasti gitu loh. Pada duitnya pada ke situ semua. Terus kemudian kripto juga hancur ya, duitnya juga kemana larinya ya. Sebenarnya tinggal pakai konsep money flow aja sebenarnya ya. Kita tinggal lihat arah uang ini pada kemana sebenarnya ya. Kalau misalnya dilihat ya, kalau misalnya dilihat seperti ini, marketnya hancur ya, terus kemudian kripto hancur. Yang bergairah apa ya, cuman gold ini kalau misalnya dilihat ya. Dan dari hari ke hari gold ini nunjukin penguatan terus ya. Nah sekarang dia di 1885. Nextnya bagaimana? Nah ini sekarang yang kita harus paham ya. Pivot pointnya adalah di 1870 teman-teman gold ya, dan dia sekarang bergerak di atas itu. Sekarang kalau misalnya mau entry buy, apakah saat yang tepat ya? Tepat, saat yang tepat, tapi dengan catatan kalau misalnya kalian bisa tahan 300 pips ke bawah, 350 pips, karena itu merupakan kocokannya gold. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa tahan itu, saran saya nanti tunggu ya, karena ini kalau dari pergerakan harganya ya, ini kalian lihat ya, pada saat dia naik, dia retrace-nya lumayan tinggi, lumayan dalam, terus dia naik lagi, retrace lagi dalam lagi. Sekarang dia naik lagi, ini saya yakin nanti retrace-nya juga akan dalam. Sampai ke level berapa retrace-nya? Bisa sampai ke daerah-daerah di 1870-an lagi. Nah, makanya nanti kalau misalnya kalian mau ambil untuk nge-buy gold, nanti di 1870-an. Kalau sekarang saya pribadi, saya lebih pilih ketika dia nanti membentuk all time high di sini, misalnya di 1890, dia break ke atas dan dia bikin satu candle rejection di sini, saya akan nge-sell justru ya. Saya akan memanfaatkan momen false break di atas sini, pada saat dia ke bawah itu akan nge-sell. Ya bahkan mungkin tidak sampai sini juga apa ya, juga bisa terjadi pembalikan arah. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Kalau sekarang kalian mau kejar buy, itu resikonya terlalu besar karena ini ke bawah aja nih, ke daerah trendline yang minornya ini aja itu udah 120 pips. Kalian itu tidak akan worth it untuk trading seperti itu. Walaupun kalau misalnya kalian mau jangka panjang ya, ini kan targetnya ke 2000 ya misalnya. Misalnya kalian mau jadi position trader gitu ya. Ya udah, kalian bisa sanggup nggak terima resiko sebesar 350 sampai 400 pips. Tapi rewardnya juga gila-gilaan, sampai 2000 itu bisa 1000 pips ya teman-teman ya. Ya itu kembali lagi ke trading style masing-masing teman-teman seperti apa gitu ya. Jadi gold itu tetap tendensinya tetap up, tapi untuk sekarang ini dia masih bisa akan turun dulu ya. Terlebih lagi kalau misalnya dia sudah kena di daerah sini ya, di 1890. Oke, seperti itu.
Kalau dari daily-nya ya. Ya, untuk daily-nya ini masih bisa masih kita ukur range sebelumnya itu 100 200 pips ya. Kalau misalnya kita ukur di sini sekitar 200 pipsnya itu di 200 pipsnya itu dia betul di 1891 sampai 1895 lah, itu range untuk dia reversal. Jadi perhatikan kalau misalnya udah sampai level situ, nanti di M30-nya seperti apa itu diperhatikan. Ini masih bisa ada kenaikan sekitar 70 pips lagi ke atas itu masih mungkin teman-teman ya. Tetapi harus nanti diperhatikan pada saat dia nanti sampai ke level 1890 sampai 1895 itu seperti apa ya. Itu untuk goldnya kira-kira kayak begitu teman-teman ya. Jadi cari kalau misalnya kalian mau aman ya, cari dulu nanti pada saat retrace kalian cari buy-nya di mana. Itu aja sih sebenarnya. Itu untuk goldnya. Kemudian sekarang saya bahas tentang euro US dollar. Nah, ini teman-teman, ya euro US dollar dan XAU itu anomali teman-teman ya. Yang mana XAU-nya naik harusnya euro USD-nya juga naik ya. Tapi ini malah euro USD-nya turun. Ya, sekarang pertanyaannya ini bagaimana? Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya euro USD ini kan dia sudah ada pola seperti ini ya. Nah, ini harusnya ada rising wedge ya, dan dia sempat break ke atas bertahan tapi dia gagal masuk lagi. Ini tandanya kan berarti bearish pressure-nya masih kencang. Kita lihat nanti di M30-nya seperti apa. Nah, ternyata M30-nya seperti ini ya. Jadi dia ada trendline seperti ini sudah di break. So, kalau misalnya untuk euro USD kita cari dia nge-sell, kita mau nge-sell di mana? Kalau misalnya udah kondisi kayak gini. Tunggu pada saat dia retrace ke atas ya, kita nge-sell di daerah kurang lebih di sini ya. Nah, kurang lebih di daerah sini. Ini tuh adalah area untuk nge-sell-nya si euro USD. Atau juga kalau misalnya kita mau kejar ya, kita tinggal tarik range ini ya, Marubozu ini kita bagi dua aja, yaitu dapatnya di level di sini, kurang lebih di sini ya. Nah, ini menjadi area structure-nya juga ya. Di sini ada dia nahan, di sini dia nahan, di sini nahan ya. Ini bisa jadi structure-nya juga. Jadi kalau misalnya dia naik sini terus dia retrace sampai sini, kita bisa masuk setengah ya, setengah dari biasanya kita masuk lot. Jadi kalau misalnya kalian biasa masuk 1 lot ya, di sini masuk setengah lot dulu. Kalau misalnya kalian biasa masuknya 0,2 lot, kalian di sini masuk 0,1 lot. Nanti pada saat dia naik lagi ke atas ya kita masih bisa ada peluru untuk masuk lagi. Tapi kalau misalnya dia langsung turun ya udah nggak apa-apa, kita udah masuk setengahnya seenggaknya gitu. Nah, itu bagian dari manajemennya kayak begitu kurang lebih ya. Nah, kemudian itu euro USD kayak gitu pandangannya. Sekarang GU teman-teman ya. GU-nya juga ini juga sama teman-teman ya, dengan euronya dia penurunan ya, tetapi ini sama sekali aneh ya. Jadi euro USD ini lebih lemah. Kalau misalnya kita lihat tendensinya tetap lebih lemah daripada GU kalau misalnya kita bandingkan dengan market korelasinya ya. Nah, sekarang kalau GU dia lebih ada konfirmasi ya. Sekarang di sini dia ada topnya ya. Ada double top nih di sini. Ini top pertama, nih top kedua, dan dia false break. Berarti tendensi dia bisa ke bawah. Kalau apa? Kalau misalnya dia bikin swing ya. Kalau dia bikin swing di sini. Swing itu gimana? Tunggu candle ini close, tunggu dan ada satu candle lagi dan dia bisa bergerak close di bawah low-nya si candle yang tengah ini ya. Itu baru bisa jadi swing. Jadi kalau sekarang masih belum pasti dia akan ke bawah. Kalau nanti dia udah bikin swing di sini itu kemungkinan besar dia bisa ke bawah. Oke. Nah, dari M30-nya sementara ini ya. Nah, ini kalau bisa kita lihat ada pola-pola seperti ini ada pola reversal, teman-teman ya. Ini pola reversal yang V kebalik seperti ini. Ini tandanya kita bisa siap-siap nge-sell ya. Sell-nya di mana? Di daerah sini adalah sell terbaik untuk GU ya. Jadi kalau misal ini saya akan pasang aja langsung sell limit di sini ya. Ini adalah sell terbaik untuk GU di daerah sini ya. Kenapa? Alasannya karena di sini merupakan area supply juga ya. Dan di sini juga batasannya ini ada topnya ya. Ini top ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini ada area yang bisa nahan ya, dan di sini juga. Makanya ini saya bilang ini area terbaik. Ya, jadi saya berharap GU naik aja dulu nih sampai kena area ini terus baru turun. Seperti itu. Itu untuk GU-nya. Terus kemudian ada Aussie teman-teman ya. Kita bahas dulu yang major-major ya. Aussie US dollar. Nah, ini Aussie-nya ya. Nah, ini juga Aussie-nya anomali ya teman-teman ya. Ini pair US dollar nih lagi nggak stabil semua ya. Di euro sama di GU dia turun, tapi di Aussie sama di gold dia up ya. Itu sesuatu yang aneh ya. Nah, kalau untuk Aussie ya,
Kita tinggal lihat range-nya aja, range yang true support dan true resistance-nya di sini. Ya, jadi kalau misalnya dia kondisinya seperti sekarang, ya kita jangan ngapa-ngapain, tunggu sampai dia kena area resistance-nya di atas, baru kita nge-sell ya. Kalau misalnya sekarang kondisi kayak gini, tendensinya apa? Tendensinya adalah nge-buy ya, sampai dia area sampai sini ya, cuman dikit 30 sampai 40 pips. Jadi saya nggak worth it menurut saya. Jadi tunggu saja dia naik, baru kita nge-sell di atas sini ya. Kalau dilihat dari polanya, patternnya dia itu nahan di sini kuat sekali ya. Dan kemudian kalau misalnya dia sampai dia terpantul lagi ke bawah sini, kemungkinan di bawahnya akan dijebol. Jadi mapnya seperti ini kurang lebih ya. Dia akan bisa ke bawah seperti ini. Ya, ini akan sampai di bawah. Ya kurang lebih Aussie seperti ini, diam H4-nya kita bikin seperti itu, dan diam 30-nya. Nah, diam 30-nya dia masih ada tendensi untuk up. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada bullish pressure yang cukup oke ya. Di sini ada candle bullish yang tanpa ada candle bearishnya, cuma ada satu di sini. Dan dia retrace dipantulkan ke atas, ini bisa di break ya, dia punya resistance-nya di sini sampai ke ya ini, targetnya di atas ini ya, saya bilang tadi ya. Targetnya ke atas ini, dia nyampe di atas, baru dia nanti akhirnya turun. Itu untuk Aussie US dollar. Sekarang kita lihat Jepang, teman-teman ya, USD Jepangnya gimana? Nah, untuk USD Jepang ya ternyata USD-nya juga melemah ya. Ini yang paling cocok berarti teman-teman ya. So kalau misalnya dilihat dari seperti ini, kita berarti dapat kesimpulan euronya tuh lagi lemah banget ya. Kenapa? Karena sebenarnya US dollar itu juga lemah ya. US dollar tidak terlalu kuat, tapi euronya bisa lebih lemah lagi. GBP juga bisa lebih lemah lagi. Berarti kalau di rank ya teman-teman, di rank ya. Sekarang yang lagi kuat itu berarti Jepang paling kuat, yang kedua US dollar, yang ketiga itu adalah Aussie mungkin ya, yang keempat itu euro, dan yang keempat GBP, yang kelima euro. Mungkin seperti itu rankingnya. Nah, ini kalau misalnya lihat dari US dollarnya teman-teman ya, Jepang. Sekarang H4-nya dia kita tandain aja area-area penting ya, di atas sini ya dan juga di bawah sini ya. Ini adalah area-area penting untuk si Jepang. Berarti tendensi dia masih mau ngejar ke daerah sini, di bawah sini. Nah, kalau dilihat dari dari structure-nya ya, ini kan kita lihat ya di sini dia low-nya ya. Yang ini saya ngomongnya major ya. Ini dia bikin lower low, dan sekarang dia bikin low-nya tuh lebih higher, lebih tinggi di sini ya. Ini apa yang terjadi? Kemungkinan besar ini masih di sideways ya. Masih masuk sideways. Tinggal tunggu di M30 kita lihat ada momen apa. Nah, di M30-nya kalau misalnya muncul seperti ini kemungkinan besar dia akan false break dulu ke bawah sampai ke level yang saya bilang ini 108, terus dia bakal up teman-teman ya, bakal up. Ini kalau misalnya kita perhatikan, ini harusnya dia ada pola reversal ke atas ya. Di sini harus ada pola reversal ke atas, yang mana itu tujuannya dia mau up ke atas. Tetapi ternyata sering berjalannya waktu, ini power yang bullish di sini tuh udah dihabisin lagi sama candle-candle kecil ini, sudah dimakan sampai dia low ke bawah, ini habis. Berarti powernya sudah habis. Tendensinya sekarang masih ke bearish berarti ya. Jadi bearish power di sini masih menang. So dia masih akan turun terus ke bawah. Terdekatnya ya sampai di sini 108,4 ya teman-teman, itu terdekat US dollar. Bersama dengan area-area yang menjadi di sini ya, yang nahan di sini ya. Ya kita tinggal lihat nanti apakah sampai sini dia bisa dipantulkan ke bawah, ke atas lagi seperti yang sudah-sudah gitu ya. Nah, itu untuk USD Jepang Yen ya. Kita tinggal tunggu dia turun, habis itu kita tunggu dia mantul. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil posisi, saya mendingan tunggu dulu sampai di sini. Begitu sampai di 108,4 ya saya bisa nge-buy di situ dengan stop loss yang cukup kecil gitu ya. Itu USD Jepang ya. Nah, kemudian berikutnya saya bahas kripto teman-teman ya. XTI dulu ya. Saya bahas XTI dulu atau oil ya. Nah, untuk oil sendiri teman-teman ya, ini lebih baik sih tendensi tetap ke bawah ya, masih mau turun ya. Komo di sini masih mau dihajar turun nih teman-teman. Dilihat dari pertama dorongan pertama bearishnya seperti ini, dia coba retrace dorongan kedua seperti ini, dan dia sekarang mulai masuk ke area sell-nya lagi ya. Kalau misalnya kita lihat di sini areanya teman-teman ya, ini merupakan area demand-nya. Nanti kalau misalnya dia sudah break di sini ya, ini saya kasih area putih ya. Nah, dia sudah break di bawah area putih ini, saya mungkin akan nge-sell teman-teman di sini ya. Saya mungkin akan nge-sell di sini ya. Karena apa? Karena harusnya dia masih mau turun ya. Nah, ini kalau misalnya kita gambarin trend line-nya juga ya seperti ini, dia sudah harusnya masih bisa turun lagi teman-teman ya, kayak gini. Target turunnya sampai mana? Bisa sampai ke daerah sini ya.
Ini adalah area demand berikutnya, yang mana ini sekitar dikit kecil ya, sekitar 40 pips ya. Ini stop lossnya kecil sekali teman-teman. Stop lossnya kecil sekali, jadi kayaknya saya akan nge-sell sekarang aja deh. Oke, saya akan TP di sini. Dan saya akan SL di atas sini. Ini adalah area. Ya, seperti ini kurang lebih ya trade-nya ya. Kalau saya trade seperti ini teman-teman ya. Maksudnya saya cari kalau untuk live yang seperti ini scalping, saya cari yang SL-nya itu kecil-kecil seperti ini ya. Seperti kemarin kalau misalnya kalian ngikutin trade saya ada 3 trade ya, 2 loss 1 profit. Tapi 1 profit saya tuh nutupin semua loss saya ya. SL saya di keduanya kemarin cuma $40, tapi profit saya tuh sekitar 65 sampai $70 ya. Jadi itu udah nutup semua dan malah saya masih profit ya. Jadi seperti itu ya trading ya. Nggak usah setiap posisi itu kalian berharap semuanya untung ya. Itu Cinderella teman-teman ya, Cinderella story ya. Itu terlalu bagus ya. Tapi kalian pikirin aja, kalian trade boleh loss ya, cuman boleh kena cut loss, tapi jangan sampai kalian tuh loss secara semua ya. Kalian tuh battle harus menang. Tapi trading itu nggak harus semua posisi profit, tapi at the end kalian tetap profit. Gitu ya. Ini oil seperti ini ya. Kemudian saya akan masuk ke kripto sekarang teman-teman ya. Bitcoin, gimana Bitcoin? Bitcoin ini ada gap teman-teman di sini ya, di area 48.000, dan ini pas banget ya. 48.000 ini memang jadi area support, resistance sekarang maksud saya ya. Jadi 48.000 resistance. Bitcoin kalau mau lari kemana ya ke sini, ke 48.000. Dia naik dulu ya. Kalau dilihat dari dari build up-nya, dari pembentukan harganya, ini masih mungkin dia masih up ke 48 ribuan ya. Tapi apakah ini sudah bullish? Pertanyaannya belum teman-teman ya, ini masih belum. Bahkan ini baru mungkin masuk ke awal-awal bearish teman-teman ya. Dan kalau dilihat dari M30-nya gimana? Nah, dari M30-nya dia sudah ada pattern-pattern seperti ini teman-teman ya. Sudah ada pattern-pattern yang nunjukin dia bakal bisa up teman-teman ya, seperti ini. Ya, nanti kalian tinggal lihat aja kalau dia breakout nih. Kalau dia breakout dari sini kita tarik aja, terus kita copy paste 1:1 begini misalnya ya. Ya, ini bisa kena ya, tapi kalau dari sini ini cuma sampai sini ya, cuma sampai di daerah sini ya, di 45.400. Jadi target pertama, target kedua ya. Kalau misalnya kalian trading di futuresnya ya, kalian bisa ikutin seperti ini aja ya. Ini kemungkinan besar masih mau up dulu untuk Bitcoin kayak gitu ya. Jadi Bitcoin temboknya di mana? Di 48.000 ya. Mungkin nanti semuanya ditentukan di sana. Pas 48.000 dia mau ngapain? Apakah dia mau turun lagi ataukah dia mau bergerak naik ke atas? Kalau misalnya dia bisa 48.000, nextnya 51.000 itu harus di break ke atas. 51.000 di break, itu sudah jalan menuju 70.000 sudah kebuka ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang harus diingat di sini ada gap, dan biasanya gap itu ditutup. Itu untuk Bitcoin. Sekarang Ethereum yang sudah di 2.600. Oke. Kemarin low-nya sempat di 1.800 ya. Ini luar biasa sekali nih kripto, 1.800 Ethereum nih. Kalau misalnya kalian bisa beli di sini ya, itu congrats sih sebenarnya, karena itu udah harganya murah sekali untuk Ethereum ya. Apalagi kalau misalnya nanti dia keluar Ethereum 2.0, itu lebih wow lagi ya. Ethereum tuh dia punya gap di atas lagi banget, malahan di sekitar 3.500. Ini lebih besar persentasenya daripada Bitcoin. Di sini gapnya ya di 3.500 sampai di level 3.900 atau 4.000. Yaitu kalian bisa incer ke situ target pertamanya ya, ke daerah sana gitu loh. Nah, kalau misalnya sekarang tetap apakah dia sudah bullish? Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Sekali lagi kita masih tunggu apakah dia bisa targetnya tuh pertama di 3.200 teman-teman ya. Jadi kalau si Ethereum ini mau lari, dia ke 3.200 dulu, baru nanti bisa begitu di break di masuk ke 3.500 sampai ke 3.900. Ini tembok terbesarnya Ethereum di sini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari M30-nya, kalau misalnya kita mau trading kan ya, sekarang pun ini posisinya belum bagus untuk di trading, untuk di buy gitu ya, karena dari polanya juga seperti ini, belum ada pola-pola atau
momentum yang bagus untuk buy, seperti ada chart patternnya atau apa. Kalau dari chart patternnya ini malahan descending teman-teman ya. Descending triangle ini tendensinya malahan ke bearish teman-teman. Kalau misalnya kita tahu kalau dijebol ke bawah dia turun nih, turunnya 1:1 dari jarak ininya ya ke sini. Nah seperti ini dia turunnya bisa ke level 2300. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-buy Ethereum mendingan tungguin ke 2300 aja sih kalau mau aman banget ya. Tapi kalau kalian mau spekulasi, ini udah disupport, kalian menurut kalian ini nggak akan ditembus ke atas, monggo teman-teman ya, silahkan, itu tidak ada salahnya ya. Ini kalau misalnya dia mau lari ke atas seperti ini kurang lebih ya, larinya ya kurang lebih ke daerah sini lah, ke daerah apa namanya temboknya ini yang saya bilang di atas ke 3400 seperti itu. Itu untuk Ethereumnya kayak gitu ya. XRP teman-teman ya, ini juga pair yang bagus. Nah untuk XRP sendiri sekarang dia nih kalau dari tren besarnya ya seperti ini ya, tren besarnya kayak gini, dia bikin kondisinya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di tengah-tengah ini ada bisa ditarik, dia punya pivot ya. Nah kalau misalnya kondisi kayak gini dia di pivotnya nggak bisa di break teman-teman ya, belum kuat untuk nge-break, dan ini masih sangat sideways, sangat volatility masih sangat tinggi, dan dia harganya belum kemana-mana. Sementara ya kandang terbesarnya ini dulu ya, kita masih lihat dia larinya kemana gitu loh. Tapi kalau misalnya concernnya kalau dia bisa break ke atas, yang jadi temboknya dia nextnya itu adalah di daerah sini ya, di level 1.4 sampai 1.41 sampai 1.48 itu adalah tembok terbesar XRP. Dan kalau dia sudah bisa break, kemungkinan besar ini akan di break lagi dan dia bisa lari sampai $2 teman-teman ya. Itu targetnya XRP seperti itu. Kalau misalnya kita mau ukur dari dia punya range-nya ini aja ya, seperti ini. Ini kalau kita 1:1 aja, misalnya let's say dia break di sini ya teman-teman ya, itu dia bisa ke 2,4 sampai $2,5 teman-teman targetnya. Memang XRP ini target idealnya $2,5 sih dalam untuk tahun ini ya sebenarnya, seperti itu. Itu untuk XRP kayak begitu kurang lebih gambarannya. Oke. Apalagi nih? Ada gempa bang di Blitar terasa hingga Malang. Aduh, untuk yang teman-teman di Blitar harap hati-hati ya teman-teman ya. Untuk yang di Malang, di Blitar, semuanya di daerah dekat-dekat situ hati-hati teman-teman ya. Harap hati-hati karena jangan remehkan gempa ya. Bang, martingale itu apa artinya? Martingale itu kalian melipat gandakan lot setiap loss, yaitu bahaya. Ya jangan sekali-sekali. Jadi kalau misalnya kalian pertama opennya 0,1 lot, kena SL, terus kalian opennya 0,2 lot, kena SL, kalian bukanya 0,4 lot. Jadi dilipat terus. Nah, itu berbahaya ya. Nasdaq. Kita coba ke Nasdaq, belum ke Nasdaq ya tadi ya. Nasdaq. Nasdaq ya, kalau di Nasdaq. Nah, Nasdaq ini dia mulai retrace ke atas, teman-temannya mulai mantul ya, mulai bangkit nih ya Nasdaq. Seperti ini. Dia ada apa namanya? Ada seperti double bottom, tapi ini bukan double bottom ya. Ini lebih ke M pattern ya. Nah, dia ada M pattern seperti ini ya, teman-teman ya, seperti ini. Ini kalau misalnya kalian lihat harmonic patternnya ini mungkin seperti apa ya? Seperti shark mungkin ya. Ini kalau di harmonic patternnya atau di Fibonacci pattern ya, ini mungkin jadi shark atau apa ya? Saya juga kurang hafal. Saya mesti lihat rasionya. Intinya dia berhasil ke atas ya, berhasil ke atas, ngebreak ke atas, ngebreak dia punya structure-nya di sini ya. Ini ada structure kan, di break ke atas. Nah sekarang pertanyaannya mau kemana? Dia tunggu retrace aja dulu ya. Jadi kita tinggal set aja dia punya Fibonya seperti apa. Kita tarik ke sini. Kalau dia, asumsi saya di sini dia akan bikin retrace dulu. Kenapa? Karena dia udah nunjukin namanya weakening ya, pelemahan. Tandanya candle-nya kecil-kecil dan dia baik rejection seperti ini. Tandanya dia masih mau retrace dulu ke bawah. Nah kalau dia retrace, set aja crown areanya di sini teman-teman ya. Nah ini pada saat dia masuk crown area ya kita bisa lihat nih dia bakal ngapain gitu ya. Ini dia ada, oke, di sini ada Fibonacci dan dia sempat break, dia bikin divergence, Fibo divergence sini, dia up turun lagi. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini target untuk Nasdaq mungkin dia akan up teman-teman ya, tapi tunggu dulu. Kalau misalnya mau buy kita jangan langsung buy sekarang, tunggu dia retrace dulu. Karena ini kalau dia retrace ke area kita yang mau buy aja itu udah 200 pips teman-teman ya. Lumayan berasa nih Nasdaq. Seperti itu untuk H4-nya, M30-nya gimana? Ya M30-nya di sini dia kompresi teman-teman ya.
Tinggal tunggu aja dia bisa, dan kalau misalnya kondisi yang kayak begini bentuknya ya, kompresinya kayak begini, ini bisa meledaknya ke dua arah ya. Jadi ini ibaratnya pattern banci ya dibilangnya. Bisa ke atas, bisa ke bawah nih ya. Jadi ini kita jagain aja. Kalau misalnya dia ke bawah ya larinya sampai ke area sini dulu ya. Seperti itu ya. Kita bikin seperti ini, atau juga dia bisa ke sini doang, ke 1390 ya. Ini bisa sama caranya, kalian bisa 2 kali entry. Pada saat sampai ke 13.390 kalian entry pertama setengah dari biasanya. Nanti begitu turun lagi masuk ke crown areanya, kalian bisa entry lagi gitu ya. Yang jelas kalau ngomongin area SND-nya, yang paling dekat itu ya di daerah sini di harga 13.300-an ya. 13.300-an itu area SND paling dekat. Itu untuk Nasdaq seperti itu kurang lebih. Maksudnya sell limit itu gimana? Sell limit itu kita mesen harga atau mesen posisi sell ketika harganya itu berada di atas harga running ya. Euro NZD, Aussie Kanada, USD CHF, USD Kanada. Oke. USD CHF dulu ya. Untuk USD CHF teman-teman, dia masih patternnya masih bearish ya. Trennya masih bearish maksud saya. Dan bearishnya juga masih bagus nih, masih belum ada masih belum ada tanda-tanda buat reversal ya. Dan target ke bawahnya kalau misalnya kita lihat market secara garis besarnya, oke, di sini adalah titik dia kemungkinan besar targetnya akan sampai ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di daerah sini ya, kita turunin ya, ini sebenarnya nggak terlalu lama lagi dia bisa sampai ke bawah teman-teman ya. Nggak lama lagi nih ya, dia kena di sini di sekitar 60 pips ke bawah lagi. Dia harus turun segitu dulu. Nanti kalian bisa lihat di daerah-daerah 0,892 di sini itu adakah candle-candle yang ngekor ya. Candle-candle yang shadownya panjang, shadow di bawah ya, kaki bawahnya tuh panjang. Terus dengan close yang bentuknya tuh seperti bullish pin bar atau spinning tops yang mana kaki bawahnya lebih besar. Nah, itu bisa jadikan acuan untuk entry tuh. Ngebuy tentunya ya, karena ini sudah berjalan cukup lama penurunannya. Tunggu daerah-daerah ketika dia mau reverse ke atas ya. Seenggaknya kalau misalnya dia reverse-nya untuk koreksi doang itu udah lumayan ya, jaraknya kalau setengahnya aja itu udah 200 pips. Itu US CHF ya, Swiss. Nah ini ya M30 nya juga sama ya, dia bisa bilang seperti itu. Dia bikin lower low di sini kan, low-nya di sini ya. Pertama base ini low-nya, terus dia bikin lower low, sekarang dia naik lagi, masuk lagi ke area demand-nya. Nah, sini ya, ini area yang masih konsolidasinya. Jadi kalau misalnya dia sudah break ke bawah sini, itu sudah kemungkinan besar dia akan lari ke bawah. Ya, seperti itu. Itu untuk si USD CHF ya. USD Kanada gimana? Sama kurang lebih USD Kanada juga ya, dia masih downtrend. Dan kalau USD Kanada kita lihat, oh ini malahan dia bikin all time low ya teman-teman ya. Oh enggak sih, di sini sampai bawah sini. Oke, kita tunggu sampai dia di bawah sini ya teman-teman ya. Ini ada daerah low di sini yang mesti kita tandain. Masuk ke H4-nya lagi. Oke, ini juga ya sekitar 80 pips lagi ya, sama ini ya, sama si CHF ya, USD CHF. Kalau misalnya kita lihat di sini 1 2 tarik aja di sini pakai Fibo ya, eksternal kita cari 1272-nya di mana. Sekarang 1272-nya udah tembus 1618-nya ya. Nextnya 1618-nya kita lihat dia bisa nahan apa enggak ya. Kalau misalnya di 161 dia nahan, ya ini bisa ngebuy dulu. Tapi ngebuy juga nggak, targetnya cuma 30 pips ya. Nanti habis itu nge-sell lagi. Nah itu percuma sih sebenarnya. Seperti itu. Kalau USD Kanada dia nunggu sampai ke area ini ya, 1.194 ya. Itu targetnya si USD Kanada. Nanti sampai sini baru kemungkinan ada reversal yang sifatnya tuh yang lebih besar ya, yang nggak cuman kecil sifatnya gitu loh. Seperti itu US Kanada ya.
Sekarang ke Euro NZD, teman-teman. Euro NZD kita lihat di sini dia false break sedikit di di sideways yang panjang ini ya. Ini adalah range-nya, kalau kita tandain tinggal atas sama bawah, sesimpel itu ya. Dia sudah kena di atas ya, sekarang dia turun ke bawah. Dan pada saat turun ke bawah sini dia kena area dynamic supportnya yang berupa exponential moving average ya, dan kayaknya sih ketahan ya. Minornya kita tandain ini adalah resistance minor yang mana dia menjadi support sekarang perannya ya. Dan kalau dilihat dari M30-nya ya, ini dia double top ya, double topnya dan sudah break neckline-nya. Kita tinggal ukur seperti ini. Kalau misalnya dia mau retrace, dia paling ke sini ya. Ini 50 pips ke atas ya. Jadi di sini bisa kita expect ya bahwa nanti dia kena dulu nih daerah sini, kan dia sudah kena nih structure-nya di sini ya. Nah, ini ya. Ini bisa jadi dia up dulu nih ke atas. Terus pada saat dia up ke atas dia 50 pips nih, sampai 50 pips berhenti ya. Nah, ini saya kalau misalnya trade seperti ini ya, saya bisa aja sih spekulasi ya. Jadi kalau misalnya contohnya kalau misalnya kayak begini, saya bisa spekulasi dulu dia itu bakal up ke atas. Jadi di sini saya nge-buy, teman-teman. M30 bener kan ya? Saya buy dulu, teman-teman, di sini ya. 0,1 oke. Nah, ini saya buy di sini. Target saya di sini aja ya. Target saya di sini. Stop loss saya cuman di bawah ini ya, sekitar 20 pips. Udah sih segitu aja. Reasonnya ya simple ya, kalau misalnya dia bisa ke bawah ya itu berarti dia memang memang udah bakal drosor terus ke bawah sampai sini ya. Sampai ke daerah sini. Nanti kalau dia turun ke bawah saya akan nge-buy lagi di daerah sini nih yang saya tandain. Seperti itu kurang lebih, teman-teman ya. Itu untuk Euro NZD ya. Bang, kalau trading dibiarin setahun bahaya nggak? Kalau trading di forex didiemin sampai setahun, cari broker yang nggak ada komisi untuk nginepnya ya, swap yang biaya nginepnya itu nggak ada ya. Kalau misalnya ada biaya inap, nanti rugi di biaya inap. Saran pair yang bagus untuk ditradingkan, tergantung kalian sukanya yang volatility tinggi apa yang rendah. Kalau volatility tinggi, gold ya, GBP Jepang, terus GBP Kanada kalau nggak salah itu tinggi juga deh. Kalau yang rendah ya Euro USD, Aussie USD gitu-gitu aja. Euro NZD bisa pasang sell stop langsung, boleh aja ya. Pasang sell stopnya di tempat saya tadi pasang TP. Saya pasang TP di sini ya, Euro NZD ya. Kalau mau itu saya limit. Kalau mau saya limit, kalau mau sell stop ya tinggal di bawah aja nih, ya di bawahnya dia nih, tempat stop loss saya nih. Itu mau pasang, kalau mau pasang sell stop ya. Tapi kalau sell stop di sini ya TP-nya kecil ya. Tergantung sih, terserah kalian ya. Pakai app apa, Bang? Saya pakai MetaTrader 4. Bang, cara pakai Fibo gimana? Pakai Fibo ya tinggal tarik aja dari swing ke swing. Intinya kalau Fibo itu tinggal perhatikan swing low dan swing high-nya, tinggal tarik ya, dari swing low ke swing high, tarik kayak gini. Lihat dia berhenti di mana, 618, buy. Gitu aja, sesimpel itu ya. Kalau kayak gini, misalnya nih, contohnya yang sekarang nih saya pengen tahu eksternalnya ini 1272 kan, apa enggak? Oh, ternyata 1272-nya di SL saya gitu loh. Udah gitu doang sih cara pakainya ya. OctaFX ada swapnya nggak kalau trading sampai di atas 1 tahun? OctaFX nggak ada swap, nggak ada biaya swap. Bang, kalau di MT4 saya nandain salah satu pair, tapi pair lain ikut kena tanda. Gimana, harus dihapus gitu? Mau forecast itu gimana, Bang? Nah, itu saya nggak tahu kenapa ya. Soalnya ada beberapa yang kayak gitu juga. Tapi kalau saya sih nggak gitu ya. Mungkin kalian bisa coba cek solusinya di YouTube ya. Gimana caranya MetaTrader tuh supaya nggak ke copy-copy gitu semua sekali nandain.
Bang, tadi GU lupa dikasih tahu TP-nya di mana. GU ya? GU. Oh, ini kan saya limit ya. Sorry. Saya limit, saya belum kasih TP ya. Kalau GU untuk TP-nya ya, itu kalian bisa kalau misalnya kena saya limit di sini, itu TP-nya bisa di daerah sini nih ya. Nih, daerah sini. Jadi di 1.417. Ini saya ini aja deh. Stop loss-nya 1.42. Kurang lebih kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini sih. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kenapa pertanyaannya, Bang, kenapa nih stop loss-nya kok di sini? Kenapa nggak di atasnya dia nih? Nggak di atas ini, kenapa di sini gitu? Bahkan di sini deh ya. Kenapa? Karena buat saya ya, kalau misalnya dia udah nge-break ini aja nih ya, saya limitnya udah di break ke atas, terus dia bisa sampai ke sini, area-area sini, itu udah gagal lah kemungkinan. Jadi saya nggak usah nahan lama-lama lagi. Buat saya nanti tunggu dia kena, dia harus, saya ekspektasi saya begitu dia kena sini dia langsung berbalik arah, gitu doang. Itu alasan saya stop loss di situ. Bang, kenapa link Discord-nya invalid ya? Aduh, itu saya juga pusing tuh ya. Saya udah set yang timeless, dia punya expirednya nggak expired, tapi ternyata saya setiap saya ganti masuk ke Discord, saya mesti ituin link lagi. Nanti saya coba benahin dulu deh ya, kayak gitu. Kenapa rata-rata menggunakan TF4 untuk analisa, Bang? Itu TF4 saya buat roadmap ya. Buat roadmap. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu live-nya ya. Buat teman-teman yang suka live seperti ini, nanti minggu depan datang lagi aja ya. Saya setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya live terus. Dan kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX ya, linknya ada di bawah untuk daftar. Kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo pas sudah daftar ya. Dan juga apa ya, jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng, jadi kalau misalnya ada live nggak ketinggalan. Oke teman-teman, thank you sekali lagi. Mungkin semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa untuk hadir lagi. Bye bye teman-teman, thank you semuanya.